Dia ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan juga kratos. Demos yang berarti rakyat dan juga kratos yang berarti kekuasaan. Nah, demokrasi ini dia merujuk pada suatu pemerintahan oleh rakyat, yang dimana warga negaranya itu yang sudah dewasa ikut berpartisipasi atau ikut mengambil bagian dalam pemerintahannya. Nah, di sini pemerintahannya ini menjamin dan juga mendorong kemerdekaan dalam berpendapat, beragama dan juga lain-lainnya. Nah, demokrasi ini juga bisa dilihat dari berbagai sudut. Kalau dari filosofis, demokrasi ini dipandang sebagai suatu norma. Kalau dari sosial, demokrasi ini dipandang sebagai suatu sistem sosial. Nah, kalau dari psikologis, demokrasi ini dipandang sebagai suatu sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dilihat secara etimologis, demokrasi ini merupakan suatu sistem politik atau pola hidup bernegara yang menetapkan masyarakat ini sebagai kalau dilihat dari etimologis, demokrasi ini merupakan sistem politik atau pola hidup bernegara atau bermasyarakat yang menetapkan peran sentralnya kepada masyarakat. Berikutnya ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Yang kelima, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, menghargai hak asasi manusia. Ketujuh, ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Yang kedelapan, tidak menganut sistem monopartai. Yang kesembilan, pemilu dilaksanakan secara luber. Yang kesepuluh, mengandung sistem mengambang. Yang kesebelas, tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Yang terakhir, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Teman-teman, yang berikutnya itu tentang teori-teori dalam demokrasi. Yang pertama itu teori demokrasi klasik. Nah, jadi pada saat itu, pada zaman teori demokrasi klasik itu yang dimana rakyat itu berkumpul pada suatu tempat secara langsung membahas tentang permasalahan kenegaraan. Nah, jadi aliran-aliran pada teori demokrasi klasik itu yang pertama Aristoteles, Thomas Aquino, Polybius dan Plato. Nah, yang kedua itu teori civic virtue. Nah, pada teori civic virtue ini yaitu membahas tentang prinsip pokok dalam demokrasi. Nah, prinsip yang pertama itu kesetaraan warga negara, yang kedua itu adalah menegakkan keadilan. Nah, yang berikut itu teori politik, teori trias politika. Nah, pada teori ini itu membagi kekuasaan. Yang pertama itu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Nah, yang terakhir itu teori kontrak sosial. Nah, jadi pada teori ini itu yang dimana berkembangnya pemikiran pada zaman pencerahan yang ditandai dengan realisme, rasionalisme dan humanisme. Nah, jadi pada saat ini itu manusia itu berpusat sebagai gerak dunia. Jadi demikian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki kekuasaan tertinggi dan pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua itu ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 adalah sistem demokrasi yang seluruh keputusan politik berpusat pada pemimpin tertinggi yaitu presiden. Lalu yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila. Yang pertama itu Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 adalah Pancasila diterapkan namun cenderung terpusat pada kekuasaan eksekutif. Yang kedua itu reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila lebih terbuka dengan penegakan HAM, pemilu langsung dan partisipasi masyarakat luas.